Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku akan menjelaskan tentang bab 1 kombinasi bisnis. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Andrianisa Putri dengan MPM C1 Channel 1903. Di sini saya akan membuat video pembelajaran ya. Video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah saya itu akuntansi keuangan akuntansi 1 dengan dosen pengampunya itu Pak Madani Hatta. Oke, kita lanjut. Oke, apa itu kombinasi bisnis? Nah, mungkin tidak asing ya bagi kita kombinasi dan kata kombinasi gitu. Berarti kayak menggabungkan. Ya. Nah, teorinya kombinasi bisnis adalah peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Tuh. Nah, beberapa motivasi spesifik kombinasi bisnis gitu. Orang melakukan kombinasi bisnis itu yang pertama itu menjadikan entitasnya itu lebih besar. Tuh. Yang kedua, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Dan yang ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Keempat, kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Dan yang kelima, itu meningkatkan kebanggaan entitas. Motivasi untuk melakukan kombinasi bisnis. Nah, keuntungan yang didapatkan dari kombinasi bisnis itu diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas itu belum melakukan kombinasi bisnis. Nanti ada imbal hasil ya dari kita melakukan kombinasi bisnis. Nah, bentuk entitas. Nah, yang pertama itu ada bentuk merger, kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan gitu, serta semua aset dan likuiditasnya diambil alih pihak yang mengakuisisi. Nah, di sini misal pihak A mengakuisisi perusahaan pihak B. Nah, jadi di sini pihak B nanti perusahaannya akan dibubarkan dan akan menjadi sebuah satu perusahaan, jadi pihak perusahaan A gitu. Itu ya maksudnya. Kita lanjut. Nah, yang kedua itu bentuk entitas konsolidasi. Nah, di sini kombinasi bisnis membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Nah, contohnya kalau dalam di Indonesia itu contohnya saat ini perusahaan Bank Syariah ya, Bank Syariah Indonesia. Itu kan gabungan kombinasi dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Dari ketiga bank syariah tersebut menjadi satu entitas baru, namanya Bank Syariah Indonesia. Itu ya. Lalu yang ketiga, akuisisi. Di sini kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Menjadi kayak ada induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, metode akuntansi, metode pooling of interest. Metode pooling of interest itu masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Lalu yang kedua itu metode purchase. Nah, dalam metode purchase dasar dalam pencatatannya adalah nilai wajar karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru sehingga dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung. Itu ya untuk metode akuntansi. Lalu kita akan masuk ke pengendalian. Nah, pengendalian itu menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi ketika pertama, investor memiliki kekuatan atau power atas investasi. Yang kedua, itu investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Dan yang ketiga, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi.
Nah, identifikasi kombinasi bisnis dengan metode akuisisi. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasikan pihak pengakuisisinya, lalu menentukan tanggal akuisisi. Yang ketiga itu mengakuisisi dan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh. Akuntansi kombinasi bisnis. Nah, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas mengacu kepada pengukuran nilai wajar pada PSAK 68 tahun 2013. Pengukuran nilai wajar. Kecuali pengukuran tersebut sudah diatur secara spesifik pada PSAK tertentu seperti imbalan kerja, pajak penghasilan, dan liabilitas kontingensi. Lalu ada biaya transaksi, di sini transaksi kombinasi membutuhkan biaya yang besar gitu. Biasanya biaya tersebut dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi, namun tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga akan mengeluarkan biaya. Nah, biaya tersebut mencakup biaya makelar, finder fees, fees, hak hukum, dan lain-lain. Gitu. Lalu ada imbalan yang dialihkan itu dalam suatu kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi bayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Oke, kita akan masuk ke pembahas apa sebenarnya goodwill. Goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud gitu. Nah, goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Nah, dia akan muncul apabila terjadi selisih gitu. Selisih antara yang tercatat itu ya. Lalu ada pembelian diskon. Pembelian diskon akan terjadi ketika pihak pengakuisisi melakukan pembelian pada nilai imbalan yang lebih rendah daripada nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Akuisisi bertahap. Nah, akuisisi bertahap terjadi ketika proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus, tetapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Misal nih, entitas A saat ini memiliki 30% kepemilikan di entitas B. Kemudian entitas A menambah kepemilikannya sebesar 25%, sehingga entitas A total memiliki 55% kepemilikan entitas B. Untuk akuisisi secara bertahap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat atas ilmunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Assalamualaikum.